Halo Sobat Klasik, kembali lagi di channel Galeri Klasik Nusantara. Dalam video kali ini saya akan membersihkan dua naskah yang baru saja saya temukan beberapa hari lalu, yang sudah saya masukkan di video sebelumnya ya. Membersihkan dua naskah ini sebelum dua naskah ini disimpan di almari khusus penyimpanan naskah. Dibersihkan terlebih dahulu ya sobat, karena kondisi naskahnya masih kotor sehingga perlu dibersihkan dulu sebelum disimpan seperti itu. Nah, beberapa hal yang perlu diketahui ketika membersihkan naskah itu adalah, yang pertama adalah alat-alat pembersihannya ya. Yang kedua adalah kehati-hatian dalam membersihkannya, karena bisa Sobat Klasik lihat kondisi naskah, dua naskah ini berbeda ya. Yang satu kondisinya sudah lumayan agak memprihatinkan ya, sudah bolong-bolong, dan juga kalau Sobat Klasik tahu naskah yang kondisinya sudah hampir rusak ya, hampir sudah rapuh gitu ya, itu adalah kertasnya ini. Coba bisa Sobat Klasik lihat ya, kertasnya ini kalau itu sudah hampir rusak adalah ketika kita mengambil pojokan bagian dari kertasnya dan langsung protol seperti ini. Nah, ini berarti kondisi kertasnya dari naskah ini sudah mengkhawatirkan atau sudah sangat rapuh ya, sudah hampir rapuh, sehingga perlu kehati-hatian dalam pembersihannya. Berbeda dengan naskah yang satunya ini. Naskah yang ini masih kuat, kondisinya masih kuat, dan juga belum ada lubang-lubangnya, belum bolong-bolong seperti yang ini kan sudah. Coba bisa Sobat kasih lihat, sudah protol dan juga ada lubang-lubang di setiap halamannya. Nah, kalau yang naskah yang kecil ini masih lumayan bagus kondisinya, meskipun protol jilidnya, akan tetapi kondisi kertasnya masih bagus. Ketika dipegang lembaran kertasnya ini masih kuat kertasnya, berbeda dengan naskah yang berukuran kertas folio ini seperti itu ya. Sehingga dalam membersihkannya perlu kehati-hatiannya, terutama bagi naskah yang sudah hampir rusak ini ya, seperti itu. Nah, saya akan memulai membersihkan dari dua naskah ini ya. Alat yang diperlukan adalah, yang pertama adalah masker. Nah, masker ini penting ya sobat. Gunanya apa? Gunanya itu untuk melindungi dari debu-debu yang ada di naskah, seperti itu. Yang kedua adalah kuas. Nah, saya pilih ini kuas cat biasa ya. Kuas cat biasa, ukurannya ya terserah, bisa tergantung kondisi naskahnya. Kalau kondisi naskah yang besar ini ya kuas cat yang berukuran besar ini diperlukan. Kalau yang kondisi naskahnya itu adalah kecil, bentuknya itu kecil, pakai kuas yang kecil sudah cukup, seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah bahan dari bulunya ini loh. Nah, pilih kuas yang bulunya atau bahan dari bulunya ini yang halus ya. Karena apa? Karena agar tidak merusak dari naskahnya. Apalagi kalau kita menemukan naskah yang itu naskahnya kondisinya sudah hampir rusak seperti itu, sehingga kuas yang berbahan halus ini sangat diperlukan. Jangan pilih yang kasar seperti itu. Nah, saya akan mempraktekannya. Selain dua alat ini sebenarnya perlu juga sarung tangan ya, karena ini saya mempraktekkan membersihkan bukan sesuai standar ya. Kalau yang sesuai standar kita butuh sarung tangan dan juga cairan bebas asam, karena nanti itu bisa melindungi dari kertas dari naskah tersebut, seperti itu. Nah, yang perlu kita lakukan pertama adalah menggunakan masker ya. Kita gunakan maskernya. Nah, ini kita gunakan maskernya seperti itu. Nah, kemudian
satu persatu ya, satu persatu kita membersihkannya. Kita bersihkan yang besar dulu ya. Nah, yang kecil kita sisihkan. Oke, yang besar ini, nah kita mulai membersihkannya itu dari awal halaman pertama sampai halaman terakhir, satu persatu, dan sangat hati-hati. Jangan lupa, karena tadi melihat dari kondisi naskahnya. Kalau kondisinya sudah seperti ini, sehingga sangat hati-hati ketika membersihkannya. Seperti ini cara membersihkannya. Nah, biasa ya, seperti membersihkan biasa, kan, tetapi bisa cara pembersihannya itu satu arah kalau bisa. Kalau saya biasanya satu arah, karena untuk menghilangkan debunya itu biar enak, seperti itu. Bisa ke atas atau ke bawah, atau setengah ke atas, setengah ke bawah. Yang penting jangan tidak beraturan, nanti debunya ya sama aja masih ngumpul di situ, seperti itu. Nah, kita bersihkan pelan-pelan. Bersihkan dari ujung-ujungnya, dari lipatannya ini, coba lipatan-lipatan di pojok-pojok ini dibuka dikit-dikit, karena kan bisa jadi debu-debu itu ada di lipatan-lipatan di kertas itu, seperti itu. Nah, kita bersihkan pelan-pelan. Satu persatu kita buka lipatan-lipatan dari kertas dalam naskah ini. Nah, kalau dirasa satu halaman ini sudah bersih, bisa kita membaliknya dengan catatan hati-hati tadi itu. Nah, ini saya rasa ini sudah bersih ya halaman pertama. Kita baliknya itu hati-hati. Kalau saya biasanya ngambil di pojok ujungnya untuk membaliknya, ngambil dari pojoknya. Nah, ini karena ini sudah protol halaman pertama, sehingga sangat hati-hati. Nah, jangan lupa yang baliknya ini juga dibersihkan, seperti itu, dibersihkan. Nah, ini banyak lipatan-lipatan ya. Nah, ini perlu waktu yang lumayan, karena banyak lipatan-lipatan dan kondisi naskahnya yang sudah protol. Nah, dibuka seperti ini protol, ada sebagian kertasnya yang protol, seperti itu. Nah, lakukan pembersihan ini dari awal halaman pertama sampai halaman terakhir. Nah, satu-satu. Kalau saya yang bagian atas ke atas, yang bagian bawah saya tarik pembersihan ke bawah, seperti itu. Kalau dirasa cukup, dibalik lagi. Nah, hati-hati, ini sudah jilidannya sudah protol ya, sehingga kalau dalam menyimpannya nanti juga perlu tempat penyimpanan khusus, seperti itu. Nah, kalau kertas yang kondisinya seperti ini, biasanya itu nanti dilapisi lagi dengan kertas bebas asam. Nah, untuk agar kondisi kertasnya tidak semakin rusak, karena saya tidak ada simpanan cairan bebas asam, sehingga dalam video kali ini saya belum bisa mempraktekkan gimana penyemprotan dari cairan bebas asam untuk melindungi dari naskah-naskah, terutama naskah-naskah sudah yang ngambil lampu ini, seperti itu ya. Jangan lupa selalu pakai masker ketika membersihkan, karena ini debunya banyak ya sobat, debunya ini banyak sekali. Karena saya lihat sendiri kemarin di rumahnya Mbak Kasidi, itu memang nyimpannya itu ya di almari, memang di almari, akan tetapi kondisi almarinya pun kotor, banyak debu-debunya, sehingga naskah ini pun terkena debu-debu dari almari itu juga, seperti itu. Nah, ini yang perlu diketahui, bahwa memang naskah-naskah
itu orang-orang menyadari akan peninggalan dari warisan mbah-mbahnya mengenai dari naskah seperti itu disimpan, iya, akan tetapi merawatnya itu yang belum disadari oleh orang-orang yang mempunyai naskah di rumah-rumahnya itu. Tetap disimpan di almari tapi tidak diperhatikan gimana kondisi almarinya, apakah bersih atau kotor. Nah, sama saja kan, disimpan di almari tapi tidak memperhatikan gimana kondisi dari almari tersebut, seperti itu. Nah, sehingga kan sama aja akan merusak juga dari naskahnya karena tidak dibersihkan. Disimpan di almari tapi rutin dibersihkan sebulan sekali atau 2 bulan sekali, itu masih bisa atau masih berfungsi untuk melindungi dari naskahnya dari kerusakan. Tapi kalau disimpan di almari tapi tidak dibersihkan secara berkala atau secara rutin, ya naskah itu lama-lama juga akan rusak, baik itu karena debu, kotoran debu, atau karena serangga. Hewan serangga itu kan biasanya menggerogoti dari kertas. Nah, seperti ini. Nah, bolong-bolong ini itu salah satu juga dari kerusakan yang disebabkan oleh serangga-serangga seperti itu. Nah, kalau tidak dibersihkan kan lama-lama lubang-lubang ini akan membesar dan menghilangkan dari tulisan teks naskahnya, sehingga kalau ada yang mau membaca sudah tidak lengkap lagi bacaan ini bacaannya apa karena sudah lubang seperti itu. Nah, kalau tidak dibersihkan atau dirawat dari naskah tersebut kan ya lama-lama hilang tulisan-tulisan ini, tinggal pinggir-pinggir lubang-lubangnya yang dibaca yang tidak utuh seperti itu. Bersihkan satu persatu hingga akhir ya. Dibersihkan, nah ini dibersihkan. Nah, ini naskah yang kemarin saya jelaskan ya sobat, ini naskah tafsir Quran, namun tidak lengkap. Tidak 30 juz. Bisa jadi awalnya ini 30 juz, akan tetapi sekarang tinggal sebagiannya saja. Bisa jadi disebabkan oleh, kalau melihat kondisinya disebabkan oleh tadi ini sudah protol jilidannya sehingga lembaran-lembarannya itu sudah tercecer, sudah tidak menyatu lagi dalam satu jilidan. Nah, itu bisa menjadi penyebab naskah ini sudah tidak lengkap seperti itu. Atau bagian pertama, bagian akhir yang hilang itu disebabkan oleh gigitan serangga sehingga terjadi lubang-lubang. Lama-lama naskah itu atau lembaran-lembaran itu rusak dan hanya tinggal serpihan-serpihannya. Nah, sehingga tidak utuh lagi. Nah, naskah ini kalau tidak dibersihkan, tidak saya bersihkan, tidak saya bawa, mungkin Mbak Karsidi juga tidak akan membersihkan seperti ini ya. Karena kemarin melihat kondisi naskahnya ketika di almari ya debunya lebih banyak dari ini ya sobat. Ini sudah sedikit kemarin sudah sedikit saya bersihkan, cuma belum secara keseluruhan seperti itu. Nah, debunya banyak sekali ya sobat. Nah,
bisa membersihkannya dari awal hingga akhir ya. Nah, ini saya mempraktekannya agar kalian di rumah-rumah kalian ketika kalian menemukan naskah ada niatan untuk merawatnya, sehingga merawatnya bukan hanya dipindah dari satu almari ke almari yang lebih bersih. Iya, itu juga diperlukan, tapi jangan lupa dibersihkan dahulu. Nah, beginilah cara membersihkan dari naskah sebelum disimpan di almari. Lakukan seperti ini hingga di halaman terakhir, seperti itu. Nah, kalau setelah selesai, nanti bisa kalian lakukan dari awal hingga akhir. Ketika selesai, barulah nanti berpindah ke naskah yang satunya, naskah yang ini. Naskah yang kecil ini tadi sudah saya katakan, naskah ini kondisinya lebih lumayan bagus daripada naskah yang besar yang tafsir ini ya. Naskah yang kecil ini kertasnya masih sangat kuat, lumayan kuat lah, tebal, kertasnya lumayan lebih tebal dari kertas yang ukuran folio ini, sehingga kondisinya lebih lumayan kuat daripada yang satunya. Nah, proses pembersihannya tidak terlalu berat menurut saya ini, karena tidak terlalu banyak debu dan tidak banyak lipatan-lipatan seperti di naskah yang besar ini. Seperti itu ya. Kalau naskah yang besar ini tadi banyak lipatan, sehingga debu-debu itu banyak nempel di lipatan-lipatan kertasnya, dan kondisinya yang sudah rapuh. Nah, kondisi yang rapuh itu bisa juga kita lihat dari seperti ini, kelembapan ya, lembab dari kertasnya sudah kayak ini ya, baru kena air, sehingga belentong bercak-bercak, kayak bercak-bercak air. Nah, ini sebenarnya karena kondisi naskah yang disimpan kelembabannya itu tidak bagus, sehingga ini juga menjadi faktor dari kerusakan dari kertasnya. Nah, makanya tadi saya katakan naskah ini kertasnya sudah lebih memprihatinkan, karena ketika diambil seperti ini, sudah protol, berbeda dengan naskah yang kecil ini. Kalau naskah yang kecil ini saya lihat tidak ya, ada bercak-bercak dari kayak bercak air karena faktor kelembaban ya, tapi tidak banyak, sehingga kondisinya masih bagus seperti itu. Nah, itu cara merawat naskah ya. Lakukan pembersihan naskah ini secara berkala ya, bisa 1 bulan sekali, 2 bulan sekali. Tidak ada syarat khusus harus berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali ya. Asal yang penting adalah konsisten. Kalau kalian sebulan sekali ya jangan lupa bulan berikutnya ada kegiatan untuk membersihkan naskah. Jangan hanya di awal aja sebelum dimasukkan di almari dibersihkan, tapi ketika di almari itu sudah disimpan sampai 1 tahun nggak dibersihkan lagi. Nah, jangan seperti itu. Tetap, karena masih sangat mungkin almari yang dipakai itu juga debu-debu juga bisa masuk seperti itu, sehingga perlu ada pembersihan secara berkala, secara rutin seperti itu ya. Itu cara pembersihan naskah. Silakan dipraktekkan ketika para sobat klasik punya atau menemukan naskah-naskah seperti ini, baik yang itu ukuran besar, ukuran sedang, ukuran kecil. Silakan lakukan pembersihan terlebih dahulu sebelum dimasukkan di almari. Itu catatan penting dari saya untuk kalian yang cinta terhadap naskah-naskah peninggalan mbah buyut kalian, atau naskah yang kalian beli, atau naskah yang kalian dikasih orang. Nah, yang penting merawatnya jangan asal.
Ya, merawatnya kalau ingin memang ada keinginan untuk merawat dari naskah-naskah itu, daripada kalian memberikannya ke perpustakaan, ke museum, kalian tidak mau memberikan ke sana. Nah, sehingga kalian harus atau punya tanggung jawab untuk membersihkan atau merawat dari naskah-naskah tersebut. Oke, itulah video kali ini. Semoga memberikan manfaat buat para sobat klasik dimanapun kalian berada. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.